Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian usul salasah, yaitu kajian yang terkait dengan dasar-dasar akidah dan tauhid. Dan ini merupakan sebuah kewajiban ya setiap muslim untuk mempelajari tauhid agar dia benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, imma dari segi rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, dan jauh dari kesyirikan ya, dijauhkan dari kesyirikan. Tayyib, langsung saja. Kemarin sampai apa sih? Sekarang masuk mana syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Saya jelaskan dulu ya. Jadi penulis di sini, ya kita belajar banyak dari penulis. Setelah beliau menjelaskan tentang landasan yang kedua. Kemarin kan kita sudah bahas dulu ya. Landasan yang pertama apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah kan? Mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Allah, dalil-dalil adanya Allah, gitu ya. Semua dibahas tuntas. Kemudian beliau masuk ke pembahasan selanjutnya apa? Landasan yang kedua, mengenal ajaran Islam. Kan yang pertama kan man rabbuka. Pertanyaan yang akan nanti ditanyakan di alam kubur. Siapa Rabbmu? Nah, seorang muslim harus bisa menjawabnya. Bagaimana cara menjawabnya? Dengan ilmu, mempelajari tauhid, ya kan? Kemudian masuk ke pertanyaan kedua dari malaikat mungkar nakir nanti di alam kubur ya. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Nah, beliau sekarang masuk ke pembahasan yang kedua. Sudah masuk kedua, yaitu apa? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Kemarin sudah kita jelaskan tentang apa itu Islam. Kemudian beliau juga menjelaskan kemarin tentang rukun-rukun Islam, tingkatan Islam, kemudian rukun-rukun Islam. Apa itu Islam? Kemudian apa itu rukun Islam? Tingkatan Islam. Kemudian dibahas secara rinci tentang rukun-rukun Islam. Lihat lah. Anda perhatikan ya, runutnya permasalahannya, cara menjelaskannya. Beliau cara menjelaskan itu sangat mudah dipahami. Pertama diglobalkan dulu nih, masalah apa itu Islam? Secara dasar ya, definisi Islam itu apa? Kemudian beliau masuk ke pembahasan selanjutnya apa? Tingkatan Islam. Berarti Islam itu punya tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, kemudian beliau rinci lagi tentang apa? Bahas rukun-rukun Islam dulu nih, nanti rukun iman, nanti rukun ihsan, begitu seterusnya kan. Jadi diglobalkan dulu, lantas dirinci satu per satu. Begitu caranya ya. Itu yang saya perhatikan dari penjelasan beliau. Nah, kemarin sudah saya bahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu apa? Syahadat. Kan membaca dua kalimat syahadat tuh. Membaca dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Sudah kita jelaskan tafsir dari kalimat la ilaha illallah, ya kan? Kemudian sekarang kita masuk, yaitu masih syahadat juga, tapi syahadat yang kedua, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Apa makna dari syahadat Muhammad Rasulullah? Apa konsekuensinya? Apakah cukup diucapkan dalam lisan saja? Kan begitu ya? Maka di sini kita akan jelaskan insyaallah. Ya. Sini penulis mengatakan, qala al-musannif Fadalilu syahadati qawluhu ta'ala
dalil ya syahadat. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasannya bersyahadat, mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, firman Allah Ta'ala setelah seorang muslim dinyatakan dia seorang muslim, yang pertama dia harus bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini syarat seseorang harus menjadi seorang muslim. Nah, tidak hanya syahadat saja, cuma harus dia melaksanakan atau menjalankan konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah. Kemudian juga syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dia harus bersaksi bahwasannya, meyakini bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Mana dalilnya? Nah, ini biasa kan? Beliau membawakan dalil dari surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perhatikan di sini. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri, yang berat terasa olehnya penderitaan kalian. Bayangkan, Rasul juga merasa berat penderitaan atas kalian, jadi merasakan apa yang kalian rasakan ya. Ya, menjalankan syariat Allah, apalagi di tengah-tengah awal Islam ya, muncul di tengah Arab. Ketika Rasulullah berdakwah, bagaimana penderitaan para sahabat. Mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Atau masih ingat kisah Bilal bin Rabah, ya, Ammar bin Yasir, ya, disiksa oleh tuannya sampai dijemur, ditimpakan batu di atas kepalanya, di atas badannya, ya, dipentangkan tubuhnya, ada yang kayak digergaji itu lah, iya, sampai kelupas kulit dan dagingnya. Berat penderitaan atas sekalian ya, menjalankan syariat Islam ini. Lihat ini, tapi Masya Allah ya, Nabi itu luar biasa. Harisun alaikum bil mu'minin, dia semangat atas kalian ya, menginginkan kalian keimanan, menjadi orang-orang yang beriman dan keselamatan atas kalian. Jadi semangatnya Nabi agar kalian menjadi orang yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, beliau itu ya sayang kepada orang-orang yang beriman ya, sayang, belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun berat ujian ya kaum muslimin, terlebih di masa-masa itu, di awal-awal Islam, tapi yang diinginkan Rasulullah itu apa? Agar kalian selamat dari api neraka. Jadi ketika Nabi diutus untuk kita semuanya, itu bentuk sayang Nabi kepada kita. Anda berpikir seperti itu, Anda harus berpikir seperti itu. Kita berpikir seperti ini. Nabi itu nggak pingin kalau kita masuk neraka. Kita menjadi orang yang tersesat, nggak mengenal Allah, nggak mengenal ajarannya, lantas kita menyimpang, lantas mendapatkan azab. Nabi nggak mau seperti itu. Nabi ingin kita itu semuanya selamat aja lah, ya, selamat, ya, agar kita selamat. Marilah kita menjadi orang yang beriman, agar kita bisa selamat dari api neraka. Itu yang diinginkan Rasulullah. Ya, itu sayangnya Nabi kepada kita. Coba kalau nggak ada Rasulullah, nggak diutusnya seorang Nabi dan Rasul, apakah kita tahu bagaimana tata cara ibadah, cara mengenal Allah bagaimana? Ini kita nggak ngerti. Nah itulah, sehingga kita sangat bersyukur sekali diutusnya seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk sayang Nabi kepada kita ya, yang menyebarkan ilmu agama, membimbing kita agar kita tahu tentang agama yang benar, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Itu bentuknya sayang Nabi. Terus wa makna, kata beliau di sini,
Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna Muhammad makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, perhatikan sini. Jadi apa sih makna dari kita mengucapkan bahwa menyaksikan atau kita bersaksi meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah? Yang pertama, ta'atu fima amara. Yang pertama, mentaati Rasulullah, mentaati apa yang dia perintahkan. Ya, mentaati apa yang Rasulullah perintahkan. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya ketika seseorang sudah bersyahadat, meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib bagi dia mentaati perintah Rasul. Ya. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabar, sekalipun mungkin nggak masuk akal, tentang perkara-perkara hari kiamat, ya, tentang kejadian-kejadian nanti akan terjadi di akhir zaman, ya, padahal belum terjadi di zaman Rasulullah. Ini sebuah mukjizat, tanda kenabian Nabi, ya, tanda kenabian Rasul SAW. Wajib membenarkan. Kemudian yang ketiga, konsekuensi yang kedua, yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan atau menjauhi apa yang dilarang, ya. Jadi menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang diperingatkan, ya, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan. Jadi 4 inilah yang menjadi konsekuensi bahwasannya ketika orang dikatakan benar persaksian Rasul adalah utusan Allah. Makanya ini berat juga, ya. Paham, ya? Jadi konsekuensi ketika seseorang bersyahadat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, maka dia harus menjalankan 4 perkara ini. Yang pertama tadi apa? Mentaati apa yang Rasulullah perintahkan. Yang kedua, membenarkan berita yang dibawa oleh Rasul SAW. Yang ketiga, menjauhi perkara yang dilarang dan diperingatkan, ya. Yang ketiga, tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan yang disyariatkan atau dicontohkan. Jadi bantahan kepada perkara bid'ah, ya enggak? Kalau antum mengatakan cinta Nabi, sudah bersaksi Rasul adalah utusan Allah, konsekuensinya harus beribadah sesuai dengan tuntunannya, nggak boleh bikin-bikin sendiri, kan begitu. Harus membenarkan, sekalipun engkau tidak percaya, nggak masuk akal mungkin, ya. Mungkin tentang kisah Isra Mi'raj, yang Nabi itu dalam satu malam, ya, dimi'rajkan dari Subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa, Palestina. Kemudian naik ke langit 7, ya, dalam satu malam. Secara akal percaya nggak? Mungkin akal manusia, nggak mungkin gitu, kan. Makanya di waktu itu kafir Quraisy itu banyak murtad, kan? Orang-orang Muslim yang baru masuk Islam, ya, di zaman itu mereka nggak percaya, banyak murtad. Karena dengan kisah ini mereka nggak percaya. Dalam satu malam, dikira ini ngibul ini orang, gitu, kan. Rasulullah itu lagi ngibul, Muhammad ngibul, kata dia. Na'udzubillah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar dikatakan As-Siddiq, ya, yang membenarkan, orang yang paling membenarkan, percaya dengan berita Nabi. Abu Bakar waktu mengatakan kalau Nabi yang berbicara nggak akan dusta, pasti benar. Dikatakan As-Siddiq, yang membenarkan kata Nabi. Manusia nggak percaya, silakan. Tapi saya yakin kalau Rasulullah yang berbicara pasti benar. Maka itu As-Siddiq, ya, itu mereka percaya. Kejadian mungkin tentang alam kubur, sisa kubur, ada kan sisa kubur, kan kita harus meyakini itu.
akidah kita. Ada yang sesat kubur di alam barzah. Ya. Terus dengan orang saking nggak percayanya sampai apa? Masang CCTV, masang rekaman di situ. Mana saya nggak mendengar cerita penghuni kubur. Di situ nggak terlihat dia disiksa. Perhatikan, ini perkara ghaibiyah. Ya, nggak bisa dilihat oleh sesat mata, nggak bisa. Namanya barzah itu kan pagar tertutup. Sudah tertutup, beda dengan alam dunia. Maka dibayangkan seperti alam dunia. Maka kata Nabi, seandainya manusia itu mendengar cerita penghuni kubur, akan jatuh pingsan tersungkur. Hingga semua makhluk mendengarnya. Ya, dari binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, kecuali manusia dan jin. Dikasih dirahasiakan. Ya. Karena ada hikmah di balik semua itu. Kalau semuanya mendengar, mungkin ketakutan semuanya. Lewat sini kuburan, lewat ini cerita-cerita gitu kan. Semua orang menjadi orang yang baik semua, insya Allah. Baik, ini konsekuensi dari kalimat syahadat. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Kita baca ini ya, apa namanya? Syarahnya. Zakar al-muallif rahimallahu ta'ala hadhil ayah. Penulis menyebutkan ayat ini dalilan ala syahadi anna Muhammadar Rasulullah, sebagai dalil ya, syahadat, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Waqad akkadallahu fiya syahadat bi salasati muakkadat. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakyid, menguatkan dalam persaksian itu dengan 3 taukid, 3 penguat. Jadi Allah menguatkan, dibikin takyid, dikuatkan dalam persaksian itu, ya, persaksian tentang Muhammad bahwasanya Rasulullah dengan 3 taukid. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada fi'il itu, kata kerja itu dikasih taukid penguat. Biar semakin apa? Kuat, yakin kita gitu. Yang pertama, al-qasamul muqaddar. Yang pertama, qasam yang ditakdirkan, sumpah, kalimat sumpah yang ditakdirkan. Walam, setelah lam, waqad, dan qad. Perhatikan ya, saya akan bacakan ya ayatnya. Laqad ja'akum, dalam bahasa Arab, qad kalimat la. La itu artinya penguat, sungguh-sungguh kalau kita bahasa Indonesia. Qad juga penguat, sungguh lagi. Jadi qad kalau masuk fi'il madhi, ja'a kan fi'il madhi, kata lampau. Nah, la itu penguat, qad juga penguat. Bayangkan 2 taukid di sini masuk dalam fi'il madhi, kata kerja. Maka dalam bahasa Arab di situ tersiman qasam, sumpah, sumpah, sungguh-sungguh demi Allah gitu, telah datang kepada kalian seorang Rasul. Kalau diartikan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar pengabaran begitu aja, tapi ini benar-benar sungguh-sungguh demi Allah gitu kan artinya. Jadi sumpahnya taukidnya 2 kali, la sama lam sama qad. Kemudian ditambah dengan di situ ada qasam, kalimat sumpah yang ditakdirkan. Sungguh-sungguh demi Allah telah datang kepada kalian seorang utusan. Berarti kita wajib mengimani bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Wajib mengakui. Ya, kalau ada orang yang tidak mengakui Rasul adalah utusan Allah, ya, dan dia menganggap boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad, ya, atau melenceng dari ajaran Nabi Muhammad, maka dia kufur. Ingat ya, kalau ada yang menganggap boleh keluar dari ajaran syariat Nabi dan mengikuti ajaran selain Nabi atau Nabi yang lain selain Nabi Muhammad, maka dia telah kufur. Bahkan Nabi telah menjelaskan, lau kana Musa hayyan, seandainya Musa ini masih hidup nih, di zaman Nabi ada Musa, ada Rasulullah, ada Musa juga gitu loh. Walam tu'min bima ursiltu bihi,
dan dia nggak mau beriman, nggak mau mengikuti ajaran yang saya diutus, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Paham ya? Jadi setelah diutusnya Rasulullah, maka tidak ada agama lain melainkan agama yang dibawa Rasul, yaitu Islam yang Rasul. Seseorang tidak boleh mengikuti ajaran yang lainnya, tata cara yang lainnya dalam beragama, kecuali apa yang dibawa oleh Rasul. Ngerti ya? Dari sini kita paham. Ada sebagian orang yang mengatakan, saya bermimpi ketemu Nabi Khidir, dapat wangsit dari dia, ya. Kemudian dia merakui dikasih wahyu gitu ya, wahyu atau kasih wasiat oleh Khidir. Kira-kira boleh nggak? Keluar kan berarti dari ajaran Rasul. Padahal Nabi yang terus Rasul sudah selesai. Seseorang dilarang untuk mengikuti ajaran selain ajaran jangankan Nabi Khidir, Musa aja nggak bisa, nggak boleh. Paham maksudnya? Berarti kalau ada seorang mengatakan, saya Yahudi, saya pengikut setia ajaran Nabi Musa alaihissalam, saya orang yang setia mengikuti ajaran Taurat, gitu kan? Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ditutup dengan apa? Diutusnya Rasul. Oke lah, kalau dia beriman di waktu itu, di zamannya Musa, kemudian hidup di zamannya Musa, dia beriman dengan ajaran Nabi Musa, beriman dengannya, menjalankan isi kitab Taurat, maka dia Muslim di waktu itu ya, di zaman Nabi Musa. Nah kalau sekarang, setelah Nabi diutus, sudah ditutup. Ya, seseorang tidak boleh mengikuti ajaran kecuali yang dibawa oleh Rasul keluar, dan tidak boleh keluar dari ajaran Rasul SAW. Makanya yang celana-celana itu kalau kita belajar dari dasar ini, kita akan tahu, oh nggak bener ini. Udah mimpi ketemu Khidir, saya dapat wasiat begini-begini. Berarti antum telah keluar dari ajaran Rasul. Nggak bisa. Apalagi yang diajarkan aneh-aneh. Ya, kadang aneh-aneh, nggak masuk akal. Ya, bahkan terkadang kesyirikan ya. Yang diajarkan kesyirikan, kadang bid'ah, kadang dongeng gitu kan. Pokoknya menyelisih syarat Nabi, maka tentunya itu kita nggak benarkan. Ya, sekalipun dia bilang ini saya datang mimpi ketemu Khidir, apalagi ya mungkin ketemu Nabi Musa barangkali, ya kan? Nabi Isa ngasih wasiat begini-begini, kecuali ya apa yang dia sampaikan sesuai dengan ajaran Rasul SAW, mungkin oke lah, bisa dibenarkan. Tapi kalau menyelisih, nah sudahlah, nggak bisa diterima. Karena seseorang nggak boleh keluar dari syariat yang dibawa Rasulullah. Paham ya? Nah ini pentingnya kita belajar di sini. Jadi nggak sembarangan kemudian asal kita benarkan cerita orang, dongeng orang dari entah itu kiai atau habib ya. Kalau memang bertentangan dengan ajaran Rasulullah, sudahlah, nggak bisa dibenarkan. Ingat, kalau bertentangan dengan syariat yang dibawa Rasulullah, maka kita skip, itu nggak benar. Karena konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah harus apa? Kita beribadah dengan apa yang disyariatkan Rasulullah. Harus beribadah sesuai dengan syariat Rasul. Nggak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Paham ya? Insyaallah. Baik. Ini Ubayyan al-musannif rahimallahu ta'ala mana syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Penulis menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Wa annahu yatawajjabu ala kulli muslim. Sungguhnya wajib bagi setiap muslim. Ya, yatawajjabu, diwajibkan bagi setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimah, litahqiqi hadhihi syahadati, untuk mewujudkan, merealisasikan syahadat ini. Ya, apa realisasi dari syahadat Muhammad Rasulullah? Apakah ucapan saja? Apakah pengakuan saja? Tidak. Ini bentuk ya konsekuensi wujud realisasi syahadat Muhammad Rasulullah. Satu, ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam fima amar, mentaati perintah Rasulullah, mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun perintahnya, mau yang wajib, mau yang sunnah, laksanakan. Kan gitu.
Ya, itu konsekuensi atau realisasi makna syahadat Muhammad Rasulullah. Mentaati perintahnya. Ketika Rasul perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya, maka jalankan. Rasul perintahkan untuk berpakaian yang menutupi aurat, jalankan. Laki-laki di atas mata kaki, maka perlu jalankan perintah para wanita untuk menutup auratnya, yang memakai jilbab, jalankan. Sekalipun mungkin awal nafsu itu nggak terima, nafsu itu kan mendak kepada keburukan ya, syaitannya banyak, was-was, udah bismillah. Jadi perintah Nabi, niatkan kita apa? Niatkan mencontoh, mentaati Rasulullah SAW dan mengharap pahala dari Allah. Itu aja sudah. Jadi apa yang kita laksanakan dari perintah Nabi, ingat, suatu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, kemudian bentuk realisasi terhadap syahadat Muhammad Rasulullah, dan itu semuanya bernilai ketakwaan. Insya Allah berkah hidup kita. Yakin saja, mentaati perintah Rasulullah akan menjadikan berkah kehidupan kita. Karena Allah yang perintahkan. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Kan gitu kan? Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Allah perintahkan mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Itu perintah Allah. Ya. Itu perintah Allah. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Gitu. Jadi di situ ada perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu kan seorang utusan, sekaligus sama menjadi teladan kita ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu apa? Uswatun hasanah. Apa uswatun? Teladan ya. Teladan bagi kita. Ya. Berarti hak seorang nabi itu harus kita taati. Kalau ada orang yang menentang ajaran Rasulullah, ya, berarti dia dipertanyakan apa? Syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, pengakuan syahadat Muhammad Rasulullah dipertanyakan. Ada orang yang mengingkari, menentang ajaran Rasul, apalagi melecehkan. Kan banyak tuh mengaku Islam, mamanya liberal, ya, bahkan melecehkan sabda Nabi. Oh, gimana dengan syahadat dia? Dengan dia ucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dengan ucapan tadi? Bertentangan kan dengan konsekuensi makna syahadat tersebut. Paham ya? Terus yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar. Kita wajib membenarkan. Nih, wujud realisasi syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau orang dia sudah bersyahadat Muhammad Rasulullah, apa yang dilakukan? Pertama harus mentaati perintahnya. Yang kedua membenarkan berita yang dibawa oleh Rasul SAW. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak berucap, ya, tidak mengatakan dengan hawa nafsunya. Dia tidak berucap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi bersumber dari wahyu, jangan salah. Makanya kalau kita mengkritisi ucap sabda Nabi, perintah Nabi, antum berarti menentang wahyu. Kan gitu, fatal lagi banget. Menentang Allah sekalian ya. Karena Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu, membawa wahyu agar disampaikan kepada umatnya. Kalau kita menentangnya berarti kita menentang wahyu. Kan gitu. Jelas ya? Maka berat di sini. Jadi nggak sembarangan cukup mengucapkan begitu saja, enggak. Ada tuntutan yang harus kita wujudkan dalam makna syahadat tadi. Ya, yang ketiga, wajtinabu mana anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang Rasulullah, menjauhi apa yang Rasulullah larang dan diperingatkan. Ini kewajiban bagi kita ya. Jadi kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW.
Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka fakhuduhu, ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul melarang, maka jauhilah. Jelas ya? Jelas sekali perintah dalam ayat ini. Nah ini, jadi melaksanakan perintah, membenarkan beritanya, menjauhi larangannya. Yang keempat, 4 ini konsekuensinya. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a wa bayyana salawatullahi wa salamu alaihi. Nah ini, dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah. Apapun ibadah, yang namanya ibadah apa? Ibadah apa? Segala bentuk. Ya. Apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari perbuatan maupun ucapan, baik yang lahir maupun yang batin. Bentuk ibadah apapun ya. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali apa yang diperintahkan, yang disyariatkan Rasul SAW. Dan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan dalil akan larangan melakukan bid'ah, mengadakan ritual-ritual, acara-acara, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau tradisi tersebut tidak bertentangan, tidak ada masalah. Islam tidak menolak tradisi. Perhatikan ya, Islam tidak melarang tradisi, tidak menolak tradisi, tidak melarang tidak mengharamkan tradisi. Kecuali jika tradisi tersebut bertentangan. Ingat, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam. Di situ mungkin ada kesyirikannya. Ada perkara dosa yang dilarang, tercampur dosa maksiat. Kemudian ada lagi apa? Bid'ah, ya, yang merusak sunnah Nabi. Nah ini baru dilarang. Kalau nggak ada, silakan tradisi yang sifatnya mubah. Contohnya apa? Yang mubah aja lah. Yang nggak ada larangannya. Menikah lah contohnya ya. Iya, apa sih? Mahar nikah. Iya. Apa? Mahar kan? Iya. Dalam Islam ya tidak melarang mahar dalam pernikahan. Artinya seseorang mau ngasih banyak ke calon mempelai istrinya, banyak atau sedikit, itu nggak ada larangan. Itu dikembalikan kepada adat masing-masing. Karena sebagian tempat itu ada yang memang mahal ya. Ya, maharnya itu kurang minta ratusan juta gitu kan. Ya kayak sebagian tempat seperti Sulawesi, Anda pernah dengar ya? Daerah Sulawesi itu namanya manikan apa namanya? Islam mereka itu uang manikan apa Islam mereka ya? Anda pernah dengar seperti itu? Itu biasanya mereka besar mintanya. Ya, Sulawesi, Bugis atau terutama suku Bugis ya. Itu besar, habis ratusan juta. Anda mendengar itu, saya teman ini. Itu silahkan, gak ada masalah. Ya, tradisinya seperti itu. Cuma Islam hanya memberikan apa? Wasiat aja ya. Wejangan bahwasanya untuk mempermudah dalam urusan apa? Mahar pernikahan. Ya, untuk mempermudah, jangan dipersulit. Ya. Tapi kalau emang adanya memang seperti itu yang terjadi di sana, silakan jalankan. Ya kan? Bukan sebagian lain kebalikannya. Ada di sebuah tempat itu di Jawa Timur nih, saya pernah melihat sendiri. Teman saya itu nikah justru dari pihak mempelai wanita yang melamar. Melamar, membawa makanan kayak gitu. Ya memang sih kita juga melamar. Tapi nanti ada dari wanita juga melamar. Datang ke pihak mempelai laki-laki pria, ya suami. Soalnya bawa keluarga makanan. Biasanya kan cuma kita doang. Karena umumnya kan kalau di tempat saya cuma pihak laki-laki ke perempuan saja. Tapi ini enggak. Dari pihak wanita juga ke sana nanti.
ngelamar juga gitu misalnya. Jadi istilah mereka apa ya? Kayak melamar seperti itu lah. Itu melamar, bawa makanan segala macam. Ya, bahkan mereka, masya Allah ya, dari segi mahar mereka gak mempermasalahkan. Mau dikasih berapapun, bisa mereka menerima. Ya, tetap ada maharnya karena ini termasuk bagian dari ini ya rukun ya. Tapi ya itu dia nggak menentukan berapanya dari pihak mana tiap. Mereka selalu dia menerima. Syariat kayak gitu ya silakan. Salah nggak bertentangan dengan syariat. Ya, gitu. Contoh lagi apa yang tidak diharamkan, tidak melanggar syariat. Apa? Ketika hari raya kan, ya adatnya orang Indonesia kan makan ketupat, ya kan? Iya. Opor ayam apalagi, ya nggak ada masalah kan? Iya, nggak harus kambing kan? Nggak harus nyembelih kambing kayak orang Arab, enggak kan? Ya sesuaikan dengan tradisi kita masing-masing. Kita makannya opor ayam, apalagi ya. Kemudian ngumpul keluarga, saling silaturahmi, selama tidak ini ya campur baur, salaman kepada bukan yang mahram ya, ingat. Itu silakan, nggak masalah, itu sebuah kebaikan, ya kan? Nah, ya seperti itu nggak dilarang dalam Islam, selama tidak ada syirikan, dosa, kemudian apa? Bid'ah, ya, maka silakan saja. Nah ini bantahan sangat telak ya kepada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ingat, ketika kita sudah bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita nggak boleh beribadah kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ingat itu, ya. Kita mengakui Nabi adalah utusan Allah. Berarti segala bentuk yang diajarkan Nabi harus kita lakukan. Jangan kemudian merasa sok pintar, wah saya lebih hebat dari Nabi dong. Saya pengen sholatnya tambah lagi lah. Saya pengen bikin aksesoris ini, tradisi ini. Ingat ya, itu semua tidak dibenarkan. Jadi dalam urusan agama sudah kita mencukupkan apa yang dicontohkan Nabi. Itu ya. Jadi jelas ya. Dalilnya mana? Dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami. Ingat, bukan bagian dari perintah Nabi. Berarti bukan bagian dari yang contohkan Rasul SAW. Maka tertolak. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru fi amrina, dalam urusan kami, urusan agama ya, maka dia tertolak. Ingat, fi amrina dalam urusan agama. Dia jangan bilang berarti HP bid'ah dong. Berarti motor bid'ah dong. Berarti apa? Mobil bid'ah, pesawat bid'ah. Ini kan nggak paham. Ini jelas fi amrina dalam urusan, berarti urusan kami, berarti urusan agama, syariat Islam. Kalau masalah dunia itu akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin di tahun depan ada apa nggak tahu ya. Mungkin ada HP yang bisa terbang barangkali. Barangkali HP udah nggak ada layarnya kan. Itu adanya apa? Sekarang hologram mungkin adanya akan berkembang terus. Itu urusan dunia, terserah berkreasi. Ya. Kalau urusan dunia silakan berkreasi. Urusan akhirat dalam beribadah, tata cara beragama nggak boleh. Ada aturannya dong. Allah dan Rasulnya ditetapkan gitu loh. Makanya ada yang sebagian ustaz karena dia seorang dai tapi kadang memahami bid'ah itu sekonyol itu gitu loh. Karena nggak pakai dia belajar nggak ya. Berarti mikrofon bid'ah gitu lah. Kan lucu kan. Ini ada sarana kan agar orang dia yang jauh sana terdengar. Urusan duniawi gitu loh. Maka Nabi ketika ditanya tentang mengawinkan pohon kurma, ya, antara serbuk jantan dengan serbuk betina. Kan di kota Madinah itu kan terkenal dengan pohon kurmanya ya, kebun kurmanya sangat banyak, lebat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah serbuk dari pohon kurma yang jantan itu kita kawinkan dengan yang betina? Rasul mengatakan, anta a'lam bi umuri dunyakum, kau lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Kalau urusan dunia seperti itu ya cocok tanam apalah, ya udah alamnya lebih tahu. Saya serahkan kepada kalian lah. Udah mau dibikin kayak apa, metodenya bagaimana, tata caranya bagaimana, manajemennya gimana, kamu lebih ngerti urusan kayak gitu. Ya. Tapi dalam masalah agama,
Ya ke saya nanti nanyanya gitu ya. Kembalikan ke saya. Urusan dunia mau bisnis apa, mau dibikin kayak apa, bikin donat di model kayak apa ya, dikasih isian itu urusan kalian, itu atau lebih tahu lah urusan kayak gitu. Untuk mencari dunia seperti itu ya. Tapi dalam masalah syariat Islam beragama harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Jelas ya? Iya. Jadi ringkasnya kita kita baca lagi di sini. Muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Tuntutan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Annahu abdun la yu'bad. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah apa? Hamba. Tidak boleh disembah. Ingat ya. Ini bantahan kepada orang yang hulu, berlebihan kepada Rasulullah SAW, bahkan terkadang mendudukkan sisi rububiyah kepada Nabi, menisbatkan rububiyah kepada Nabi. Engkau yang menyembuhkan, gitu kan? Das Ramadan. Wa rasulun, dia seorang rasul, utusan Allah, la yukadzab, enggak boleh didustakan. Ya. Kita enggak boleh menghulu kepada Nabi dan juga tidak boleh merendahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya karena dia dia seorang utusan Allah. Terus konsekuensinya an-nuti'ahu fi kulli ma amara bi. Wajib kita mentaati dari setiap yang diperintahkan. Li'annahu ballighun anillah, karena beliau adalah menyampaikan, penghubung ya wahyu Allah. Beliau adalah penghubung ya penghubung wahyu Allah. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu dari Allah akan disampaikan kepada umat. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan. Fa huwa shadiqul masduq. Ialah Rasulullah SAW yang jujur lagi dibenarkan. Shadiq yang jujur, yang selalu jujur dan harus dibenarkan berita. Enggak boleh didustakan. Ya saya ulangi lagi, masuk akal tidak masuk akal. Sudah kalau Nabi yang mengatakan, hadisnya sahih, sami'na wa ata'na, selesai. Terus yang ketiga, ijtinabu mana anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang dan yang diperingatkan. Bi anta ja'ala mana anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janibin wa anta fi janibin. Yaitu engkau menjadikan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW di satu sisi dan engkau di satu sisi. Artinya kita harus tahu diri gitu loh. Kalau ini perintah Rasulullah SAW, sudah tinggalkan. Sekalipun kita nggak terima nih mungkin, ingat posisi kita siapa. Nah gitu lah. Lihat kedudukan kita siapa posisi. Kita seorang umatnya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Kita dudukkan Rasulullah sebagai utusan Allah dan wajib kita benarkan beritanya. Ya, wajib kita laksanakan perintahnya. Maka ketika datang larangan Nabi, ingat kita itu siapa? Kita hanya umat Nabi Muhammad. Kita adalah hamba Allah, kan gitu ya. Maka wajib kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Dan dia seorang Rasul utusan Allah, penyampai daripada wahyu Allah, kan gitu. Yang wajib untuk dilaksanakan perintahnya dan dijauhi larangannya. Ingat kedudukan Nabi ya. Jadi kita nggak merasa paling pintar ya atau paling hebat. Wa alla yu'badallahu subhanahu illa bima ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beribadah kepada Allah melainkan apa yang dibawa atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fa fi hadza raddun 'alal mubtadi'ah. Ini bantahan kepada perkara-perkara bid'ah atau yang orang yang melakukan bid'ah, pelaku bid'ah. Jelas ya? Jadi 4 konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi nggak sekedar kayak kemarin mengucap la ilaha illallah tapi tetap melakukan kesyirikan, rusak kalimat tauhidnya. La ilaha illallah. Dia mengakui syahadat Muhammad Rasulullah tapi tetap melakukan bid'ah. Gimana? Tapi masih menolak ajaran Rasulullah SAW, masih ngeyel dikasih tahu tentang hadis Rasul yang sahih, masih mendustakan ya ajaran Nabi. Gimana makna syahadatnya? Rusak kan? Tadi sia-sia. Maka segala bentuk
dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, mau nggak mau, kalau ingin menjadi muslim yang baik, yang taat, yang setia, maka harus laksanakan konsekuensi. Ya, mungkin demikian yang saya sampaikan. Sebelum berdoa, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.